pernah menjadi Dirjen Dikti. Kemudian beliau juga promakarsanya KKN di Indonesia. Wow. Itu jadi modal kita. Kalau kita ditanya. Bingung banget mau ngapain ya udah segede ini, tapi nggak punya angan apa-apa. Kamu tuh kenapa kok? Aku tuh lagi galau, Mbak. Lah galau kenapa? Aku tuh bingung, udah semester 3 tapi nggak punya angan mau apa-apa. Emang kamu nggak ikut pengembangan potensi di universitasmu? Kamu kan di Universitas Gunung Kidul kan? Nah, emang ada ya, Mbak? Ih, gimana sih kamu nih? Masa udah semester 3 tapi nggak tahu? Yaudah deh, daripada kita cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas, terus kita nggak tahu, mending aku kenalin langsung ke pusatnya. Wah, siapa tuh, Mbak? Mau tahu? Ya, kita undang Rektor Universitas Gunung Kidul, Bapak Juniawan Karnajaya. Monggo Pak, silahkan masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di Suara UGK Podcast. Perkenalkan Pak, nama saya Putri Ratna Pamungkas dan saya Putri Ajeng Wulandari. Ya, di sini kami sebagai host dan co-host dari Suara UGK Podcast ini. Pak, tadi itu teman saya ini Putri galau banget loh Pak di UGK, katanya udah semester 3 tapi masih bingung untuk mengembangkan potensinya. Tapi Pak, kami juga penasaran Pak, untuk latar belakang berdirinya Universitas Gunung Kidul sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya, oke. Terima kasih Mbak Putu, Mbak Putri, dan para pemirsa ya yang mungkin menyaksikan podcast yang luar biasa dari mahasiswa UGK sendiri. Jadi selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat, dan kalau di sini juga saya karena saya seorang relawan juga salam tangguh, guys. Rasanya saya kan muda kembali kalau kita mahasiswa. Saya tadi ingat bahwa saya mau dengan mahasiswa, rasanya kok kalau dilihat kelihatannya sudah tua belum ya. Tapi bagaimanapun saya kembali ya, jadi ingatan saya kembali ke berapa tahun yang lalu waktu saya tahun 90 saya selesai kuliah, 85 saya masuk perguruan tinggi. Jadi saya hanya akan bercerita dari awal bagaimana seorang mahasiswa tidak usah galau, tidak usah galau, tetap semangat, ya. Kemudian latar belakang berdirinya Universitas Gunung Kidul ini diprakarsai oleh Profesor Kusnadi Harja Sumantri. Mereka adalah rektor Universitas Gadjah Mada. Beliau pernah menjadi Dirjen Dikti. Kemudian beliau juga promakarsanya KKN di Indonesia. Wow. Itu jadi modal kita. Kalau kita ditanya siapa sih Universitas Gunung Kidul? Universitas Gunung Kidul adalah universitas yang didirikan oleh Profesor Kusnadi Harja Sumantri, bekerja sesuai dengan Pemda dan didukung oleh DPRD Kabupaten Gunung Kidul, itu sehingga kita bisa berdiri. Awalnya kuliah di Gunung Kidul itu gratis. Gratis, benar-benar gratis ya, Pak? Dari beliau, Prof. Kusnadi. Jadi masih ada beberapa yang yang jadi saksi. Mungkin suatu saat dipanggil lah, karena beliau juga menjadi pembimbing kalian di kemahasiswaan, Bapak Samsu. Bapak Samsur Harjo. Itu beliau adalah pertama kali mahasiswa Gunung Kidul. Dia masuk ya 2002 berarti. Satu kan yang baru berdiri, baru jalan. Jadi beliau itu mahasiswa yang, dan mereka juga luar biasa kaitannya nanti dengan kemahasiswaan. Jadi itu. Kemudian kalau kita ceritakan tentang kemahasiswaan, kalau menurut saya itu ya, jadi saya selalu mendukung kegiatan mahasiswa.
saya masuk di sini tadi lihat-lihat. Tapi luar biasa ya. Terima kasih teman-teman yang sudah. Jadi tanpa harus saya harus mengarahkan, ini ternyata sudah jalan. Tapi Jadi, kalau gimana? tidak dengan dukungan moral dari Bapak Jun selaku Rektor Universitas Gunung Kidul dan dosen-dosen karyawan, kita juga nggak mungkin mendirikan podcast ini Pak gitu. Iya. Tidak lepas dari itu juga. Tapi sudah didukung toh? Oh pasti didukung, Ya. pasti. Jadi artinya saya selalu akan mendukung. Ya, saya selalu mendukung mahasiswa karena apa? Saya berawal karir itu dari SMP, SMA, kuliah saya juga aktivis. Jadi saya dengan melihat teman-teman di sini, makanya saya katakan saya duduk di sini awal kali, saya kelihatannya saya kembali ke alamnya masalah. Saya juga aktif waktu di perguruan tinggi. Saya aktif jadi di kalau dulu apa SEMA ya, Senat Mahasiswa. Iya. Kemudian saya lebih aktif lagi di pecinta alam. Mapala kayak Mapala gitu. Ya, saya lebih cenderung di Mapalanya. Iya. Karena saya waktu di SMA jadi anggota Mapala ada di Jogja, dan saya waktu SMA juga menjadi ketua OSIS. Jadi saya otomatis yang lebih banyak ke kegiatan kesiswaannya kan itu. Jadi kemudian waktu di kuliah saya aktif di situ. Kemudian di S2 jelas sudah enggak ya. Iya, lebih animisnya ya. Pak. Ya, jadi makanya saya selalu mendukung dari awal saya masuk, saya mendukung kegiatan mahasiswa. Jadi ada UKM, ada organisasi BEM, itu saya senang sekali. Tetapi pada awalnya saya di sini, di sini yang maju itu pecinta alamnya juga. Kalau nggak salah namanya Kasta Gupala. Ya, itu organisasi UKM Mapala Pencinta Alam Universitas Gunung Kidul. Dan itu harus ditumbuhkan lagi pesan saya, karena apa? Kita punya ikon panjat tebing dan kelasnya dunia. Nah, itu di Pantai Siung. Untuk teman-teman UKM Mapala Kasta Gupala harus lebih semangat lagi bangkit untuk membangun UKM tersebut sih. Ya, itu. Jadi itu yang sudah kita bangkitkan lagi. Kemudian yang belum, misalnya, yang belum ada di sini, apa kira-kira yang ingin dikembangkan dulu? Bukan saya yang harus ngatur ya, mahasiswa. Apa kira-kira yang ingin? Kalau saya sendiri Pak, menurut saya yang lebih di-upgrade lagi itu dalam skill public speaking dan leadership di kemahasiswaan Pak. Oh iya. Soalnya kalau menurut saya itu mahasiswa Universitas Gunung Kidul itu banyak yang berpotensi dan berbakat, namun sering nggak pede gitu loh Pak, minder kayak Mbak aku tuh nggak bisa kalau tampil di depan kamera, tampil di depan orang banyak, aku tuh malu dan sebagainya kayak gitu Pak. Itu mungkin ditambah lagi di non akademiknya Pak. Ya, oke. Jadi gini, saya punya kegiatan sendiri. Saya kemarin melihat di di kegiatannya kemahasiswaan itu ada yang namanya pelatihan kepemimpinan. Ya, jadi untuk pengurus-pengurus ini itu juga harus dilatih. Iya. Bagaimana memanage sebuah organisasi supaya apa? Kalau Mbak Putut ngomongnya efektif dan efisiensi, gitu ya. Jadi harapan saya begitu. Jadi pelatihan kepemimpinan, public speaking, kemudian ada debat kontes bahasa Inggris. Oke. Nah, itu harus kita tumbuh supaya pede. Kita itu jangan hanya kegiatan di Gunung Kidul aja. Kalau bisa keluar ya Pak. Harus. Tuh, kalau bisa itu keluar. Biar nggak galau gitu loh. Iya, jangan habiskan masa muda membuat galau. Biar nggak galau ke rumah. Gini, suatu saat kalau saya ingin ada satu kegiatan 3 tahun yang lalu saya ikut kegiatannya mahasiswa administrasi publik. Iya. Itu di UGM. Nggak tahu besok di mana, pokoknya dicari itu akan di mana, ada kegiatan di mana, bukan hanya administrasi publik, arsitek kelihatan juga di Jogja kemarin, mungkin ekonomi itu juga ada kegiatan. Kemudian nanti kalau tidak salah di Kementerian Dikti itu ada biaya untuk mendukung kegiatan mahasiswa. Salah satu yang kelihatan itu apa? Kewirausahaan mahasiswa. Oh iya Pak.
Itu ada dana, kalau nggak salah ada dananya itu, tidak tahu berdana, tapi dana hibah itu, dananya berapa? Coba kita tengok ulang. Jadi kita menampilkan potensi yang ada di Gunung Kidul. Tapi dengan catatan kalau kita bisa menampilkan potensi apa yang ada di Gunung Kidul, Mas dalam bentuk ya, kewirausahaan mahasiswa loh ya, Iya. bukan, tapi kewirausahaan mahasiswa. Kalau nggak salah, Universitas Gunung Kidul itu juga punya UKM kewirausahaan ya Mas? Ada. Iya. Nah, untuk teman-teman UKM kewirausahaan, ini informasi yang sangat penting banget buat mengembangkan UKM kalian. Karena apa? Ini kan hibah ya Pak, Iya. yang berbentuk hibah. Yang penting kalian semangat dan nanti bisa apa? Untuk konfirmasi ke Pak Juniawan atau pihak akademik. Ya, informasi. Jadi nanti karena kemahasiswaan ini di bawah wakil rektor 3, Iya. suatu saat ya wakil rektor 3-nya ditanya. Siap. Jangan hanya rektornya aja gitu. Wakil rektor 3-nya atas nama siapa? Pak Limpat. Pak Limpat Wibowo Aji ya teman-teman, UKM apalah, UKM pokoknya semua unit kegiatan mahasiswa bisa dikomunikasikan kepada Bapak Limpat Wibowo Aji gitu. Kemudian tambah lagi Gimana, Pak? di sini apalagi di Kuasi juga bisa boleh mengadakan pelatihan. Terutama pelatihan yang sekarang itu kan bisa pelatihan tentang teknologi informasi, apa yang bisa diambil, apakah pelatihan tentang public speaking boleh, kemudian didukung oleh kegiatan podcast, itu kan tetap harus diadakan ya gitu. Banyak saya kira nanti dukungannya itu. Tapi Pak, untuk tujuan dari dibangunnya Universitas Gunung Kidul dengan menengok sekarang keadaan Universitas Gunung Kidul yang sudah mulai berkembang, itu selaras nggak sih Pak? Selaras dengan apa? Dengan tujuan dulu dibangunnya Universitas Itu Gunung Kidul. jelas. Selarasnya apa? Jadi gini, para pendiri Universitas Gunung Kidul itu ingin, kenapa di Gunung Kidul itu didirikan universitas dan namanya tidak mau diganti, tetap nama Universitas Gunung Kidul. Ya. Jadi bagaimana para pendiri bisa membantu masyarakat Gunung Kidul, bisa membantu membangun masyarakat Gunung Kidul dari sisi sumber daya manusianya, sehingga berharap dari awal indeks IPM-nya Gunung Kidul akan naik dengan didukung oleh Universitas Gunung Kidul, dan diawali dengan program gratis yang dinamakan Gerakan Orang Tua Asuh. Waktu itu tahun pertama itu gratis. Sekarang juga begitu tuh. Iya. Sekarang masuk ke Gunung Kidul silakan. Ada beberapa beasiswa yang ditawarkan. Contohnya Pak? Contohnya KIP. Wah, Gitu. Universitas Gunung Kidul. Tetapi ini seleksi loh, mulai loh ya. Oh, sekarang mulai seleksi. Soalnya tidak semua calon itu masuk. Soalnya sekarang peminatnya Udah sudah semakin banyak. banyak. Jadi ini pengaruhnya gede sekali. Jadi tadinya fakultas-fakultas yang mahasiswanya terbatas itu sekarang sudah mulai penuh. Ya, paling tidak satu kelas sudah masuk. Iya. Jadi ada di agronomi sekarang kegiatannya bagus. Ada di teknik sivil. Terus ada ekonomi, administrasi publik. Itu udah usah ditanya. Lagi tidak sama ya guys. Tapi nggak boleh gitu loh ya. Iya. Nggak boleh gitu, karena rekornya dari relasi publik tuh enggak. Tapi kita juga harus bangga dengan prodi kita sendiri Pak. Iya. itu yang saya celebrate. Kenapa saya maju? Saya punya prinsip dari awal, dari dulu, bahwa saya menjadi seorang pengurus, misalnya saya di SMA, saya juga bisa membantu bagaimana bisa memajukan sekolahan itu. Iya. Kemudian saya berharap dari mahasiswa UGK ini juga dengan kegiatan mahasiswa itu juga harus bisa mensupport bagaimana UGK ini bisa ada gaungnya. Iya, bisa Jangan hanya di Gunung Kidul aja, di IY, Iya. kemudian di luar Indonesia, akhirnya nanti keluar. Tapi Pak, untuk strategi promosi dari Universitas Gunung Kidul sendiri yang bertujuan untuk menyentuh ke DIY maupun keluar DIY itu gimana sih Pak strateginya? Kalau kita yang pertama ini, kita
kita itu masih yang awal ya, kita masih namanya programnya Pawonsari. Program Pawonsari itu mahasiswa yang kita sasar awal-awalnya itu kan Pacitan, Wonosari, Wonogiri. Pacitan, Wonosari, Wonogiri. Pawonsari. Malah saya baru nggak loh, Pak. Iya, itu. Singkatan itu, Pak. Iya, Pawonsari. Jadi itu pertama. Nah, kemudian kita daripada kita langsung keluar, tetapi kan belum. Ya kalau mau, kalau tidak mau. Yeah. Sekarang sudah membuktikan ya. Yeah. Coba aja cek mahasiswa yang dari Pawonsari. Banyak ya, Pak. Iya, karena programnya itu. Nah, kita sudah sekarang mulai. Mungkin teman-teman dari mahasiswa bisa melihat yang tadinya teman-teman mahasiswa ikut orang tuanya di Jakarta, sekarang rata-rata sudah pada kembalikan ke sini untuk kuliah di sini dengan harga yang terjangkau. Jangan harga murah loh ya. Ya, jangan harga murah, terjangkau. Enggak, kita gimana ya Pak? Menurut saya Universitas Gunung Kidul itu untuk UKT yang diberikan itu apa ya, sebanding dengan kualitas yang diberikan mulai dari dosen, fasilitas, dibangunnya studio ini juga dengan dari kampus. Iya. Jadi gini, jangan bandingkan gini, karena lembaga pendidikan ini adalah termasuk lembaga sosial. Jadi kita tetap harus ada share supaya masyarakat bagaimana membuat biaya kuliah itu bisa dijangkau oleh masyarakat Gunung Kidul dulu. Jadi masyarakat Gunung Kidul dulu. Perkara nanti kita akan membuat program yang lain itu lain. Tetapi utamakan program untuk masyarakat Gunung Kidul dulu bisa terjangkau. Jika kalau terjangkau semakin banyak kan, nanti kita bisa buka program. Mungkin kalau yang program berikutnya kita akan buka pasca sarjana, toh? Iya. Jadi insya Allah kita akan buka pasca sarjana, mungkin harganya juga akan sudah lain, tidak harus menyentuh, harus nanti lama-lama mungkin kan nggak maju. Iya. Iya kan, ya tetap harus ditingkatkan harganya, kualitasnya juga sudah mulai meningkat, sudah banyak dosen-dosen kalian sudah lulus S3, jadi kita sudah punya berapa doktor kan, jadi akhirnya ini juga harus ditingkatkan gitu. Kalau ngomong-ngomong tentang pembukaan pasca sarjana itu rencananya mau kapan sih Pak? Ya insya Allah, jadi dalam membuat satu program studi baru kita kan harus melihat studi kelayakannya dulu. Jadi ini sedang proses studi kelayakan, kita kira-kira layak enggak program S2 administrasi publik ini kita buka. Kalau studi kelayakannya oke, kita lanjut. Kalau enggak ya sudah kita cari yang lain. Itu. Tapi yang moga-moga doa dari mahasiswa itu saya harapkan bisa terwujud, karena kita tinggal ininya aja, studi kelayakannya, dosen kita sudah tinggal beberapa rekrut, sudah kan nggak semudah itu kan nyari karena kita harus doktor kan. Iya Pak. Kita harus doktor permasalahannya itu. Nah, kalau nanti sudah tercukupi baru kita maju. Pokoknya dukungan mahasiswa selalu saya butuhkan. Tuh, kamu tuh nggak usah galau. Selain Universitas Gunung Kidul itu memberikan fasilitas untuk pengembangan potensi mahasiswa, direncanakan kan mau buka pasca sarjana juga. Jadi kamu itu yang semangat, jangan galau-galau gitu ya. Makasih ya sarannya. Iya dong. Terus Pak, untuk strategi pengembangan potensi untuk mahasiswa sendiri, tadi kan saya mengeluarkan keluh kesah kayak Mbak Putri ini bingung banget. Nah, untuk teman-teman yang kupu-kupu kuliah pulang itu gimana Pak strateginya? Bapak kan juga mantan aktivis juga kan ya? Ya, oke. Tapi nanti terakhir Mbak Putri harus bisa ini loh, dengan kita ngobrol ada suatu pencerahan. Oh, saya ternyata dapat pencerahan. Iya, pasti Pak. Itu harus tetap komen loh ya. Iya. Harus gitu, oke. Harus bikin momen. Harus. Tuh, ngomong dia yang galau. Iya, intinya kan kita bantu dia lagi galau lah, kita berikan pencerahan. Iya. Oke. Tapi kalau kita nggak dikasih feedback sama Mbak Putri, berarti kita nggak. Terus kita ngapain dulu ya? Oke, jadi gini, bagaimana mensiasati mahasiswa yang tadi apa? Cupu. Kuliah pulang ini. Jadi yang pertama, kenapa dia
kuliah pulang, karena mungkin yang saya sadari bahwa di perguruan tinggi ini universitas itu belum bisa memberikan fasilitas supaya dia itu betah di kampus. Saya punya rencana program bahwa bagaimana sih mahasiswa itu betah di kampus. Saya punya rencana itu. Di kampus 2 itu masih luas kan itu. Iya Pak. Di kampus 2 itu masih luas. Bagaimana saya bisa menciptakan mahasiswa itu, kalau itu masih yang cukup itu mahasiswa yang kalau saya punya pikiran bahwa dia itu yang lebih ke akademisi ininya. Kalau kayak kalian kan rumahnya kan di sini. Ini sangat mencintai. Iya. Jadi memang betul. Jadi yang selain untuk mahasiswa yang senang di kampus kita berikan fasilitas. Saya kira kalau seperti internet kan tidak ada masalah kan? Iya. Internet tidak ada masalah ya. Udah lancar ya. Saya selalu pantau bahwa jangan sampai yang namanya internet itu menjadi kendala. Iya, jadi kalau penerangan juga. Aku fasilitas yang lain mungkin kalau di sana mungkin dikasihkan beberapa rumah-rumah kayak apa. Kalau di sini bahasanya apa ya? Hubung itu ya. Gazebo. Di sana mungkin bisa diskusi mahasiswa. Jadi seperti itu yang mungkin yang akan saya lakukan. Kemudian gini, untuk yang ada di sini, kalau yang itu kan kelompok yang senang akademik, diskusi, penelitian segala macam kan didukung sudah oleh perpustakaan. Iya. Nah, nanti kan kita dukung perpustakaan yang online. Kita dukung dengan perpustakaan yang online itu kan bisa. Nanti kita tambahin lah koleksi-koleksi buku online ya, buku online. Sekarang kan buku belum. Sekarang sementara masih pinjam secara offline juga bisa. Jadi, setiap buku juga bertambah, tetapi kadang-kadang tuntutan zaman. Sekarang masih kan nggak mau. Jadi kalau bawa buku itu, kalau dulu itu kan kelihatannya, ya kalau dulu kan bawa buku, wah itu mahasiswa pinter ini ya. Iya, maksudnya gini ya. Itulah yang kita tambah itu nanti di referensinya akan ditambah di bukunya. Tinggal buka. Ya, saya tapi kalau saya melihat teman-teman mahasiswa sekarang itu sangat keren-keren loh Pak, dari stylenya, dari potongan rambutnya gitu. Nah, ternyata saya tanya-tanya dari teman-teman juga, mereka potong rambut di mana? Di Tuan Zero Barbershop Mbak. Tuan Zero Barbershop. Tuan Zero namanya bagus juga, tebal juga ya. Itu di area Gunung Kidul juga Pak. Nah, kita mau merekomendasikan kepada Bapak selaku rektor universitas. Oh, boleh. Ya tetap makin muda. Ya, nanti kalau pas ada waktu saya tak coba ke Tuan Zero ya. Ya, itu di mana Mas? Tepatnya di depan Roket Chicken Pasar Bambu. Pasar Bambu. Nah, tapi saya bisa potong kayak gini loh. Mau model apa aja bisa. Cepmek bisa. Model Dilan cepmek itu Pak. Dan bisa tentunya gini, tunggu dulu. Paling tidak untuk menarik dana ke sana. Iya. Dikasih potongan enggak, diskon enggak untuk mahasiswa Universitas Gunung Kidul? Oh, itu nanti coba kita nego lagi. Semoga dikasih ya Pak. Yang penting itu. Jadi orang itu kan sekarang terutama cewek-cewek ya, kalau dikasih diskon cepet dia lari kan gitu. Paling tidak itu sebagai, meskipun berapapun jumlah diskonnya, kalau dia akan memberikan diskon paling ada satu penghargaan. Oh, ternyata ada Universitas Gunung Kidul itu diberikan diskon. Tuan Zero Barbershop. Ya. Nah, selain potong rambut juga Pak, di sana menyediakan vitamin rambut, terus ada parfum juga, ada pomade. Jadi untuk kelengkapan laki-laki itu di sana udah banyak banget Pak, biar nambah keren, nambah stylish. Wah, Pak Juniawan rambutnya. Wah, ternyata rektor Universitas Gunung Kidul potongnya di Tuan Zero. Oke, insyaallah. Nah, kalau menengok lagi tentang kegiatan-kegiatan dari mahasiswa, kegiatan kampus, kami juga ada rekomendasi lagi loh Pak. Salah satu percetakan terbaik di Gunung Kidul.
Oh ya, kalau perguruan tinggi itu tidak lepas dari cetak mencetak ya. Apa? Gimana itu? Itu Citra Warna Indah. So. Coba dikenalkan nih, Citra Warna Indah. Oh iya, Citra Warna Indah. Iya. Oke. Itu ada di Jalan Taman Bakti ya kalau nggak salah. Iya, iya. Jalan Taman Bakti. Dekat stadion itu Pak, stadion Jerusari. Oh, daerah-daerah. oke. Selain itu ada juga cabangnya di Karangmojo. Berarti dia sudah berkualitas ya, soalnya dia jual Sangat berkualitas Pak. Di sana kan bisa cetak banner juga, bisa cetak stiker. Nah nanti kalau kegiatan-kegiatan Universitas Gunung Kidul, salah satunya kegiatan kita ini nanti bisa langsung ke sana. Oh iya, ya udah. Apa namanya? Kalau memang kegiatan mahasiswa ini sudah di sana ya, semua kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa sementara ada di sana. Moga-moga nanti kegiatan universitas juga bisa sebagian bisa nyusul ke sana kalau memang lo ya. Iya. Kalau memang harganya cocok. Iya, cocok. Saya kira itu Cocok, Pak. ya. Karena mahasiswa sudah pakai terbukti toh. Iya, Berarti kan terbukti, cocok Pak. ya. Terima kasih, nanti saya rekomendasikan. Oh, Oke. Itu hasilnya Pak, boleh dilihat ya. Oh ini ya, Kita ini lihat hasilnya. Oke ya, bagus. Ya, oke. Lalu Pak, saya mau tanya untuk Pak Juniawan, harapan untuk mahasiswa dan Mbak Awe nanti disampaikan apa sih yang didapatkan dari obrolan kita pagi ini. Tapi Pak Juniawan dulu, harapan untuk mahasiswa Universitas Gunung Kidul Pak. Oke. Tapi ngomong-ngomong sampai jam berapa? Nanti kalau saya ngomong mau sampai berani tetap harus. Pokoknya kita waktu sehari full Pak Juniawan. Sehari ini khusus Pak Juni. Kan kemarin apa namanya? Kita sudah punya gelasnya di mana masih dicuci. Iya. Karena gini loh ya. Saya kemarin ditawari mahasiswa yang di podcast ini, Pak besok disuguhi dengan gelas. Itu masih Nah, besok dan karena ini menarik desainnya nanti bisa menjadi tambahan untuk kegiatan merchandise di podcast. Silakan mahasiswa dan dosen-dosen kalau mau pesan untuk mendukung kegiatan ini bisa melalui memesan merchandise berbentuk. Salah satu yang akan dilaunchingkan itu adalah siapa? Gelas. Dicatat ya. Itu produksi kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi gini, suatu kegiatan mahasiswa itu kita harus bisa menciptakan sendiri, jangan terlalu menggantungkan pada universitas. Jadi universitasnya terbatas. Dari sejarahnya bahwa mahasiswa kita itu awalnya itu dari beasiswa lanjut, dan sekarang pun masih ada beberapa mahasiswa yang beasiswa gitu loh. Nanti lama-lama kalau kita sudah kita coba meningkat ke tingkatnya ini di kelas S2 mungkin sudah tidak terlalu memikirkan bahwa ini saya harus memikirkan pinter atau enggak, bukan pinter ya. Saya harus memikirkan yang penting bisa meningkatkan mahasiswa. Enggak, kalau itu sudah profit saya. Jadi tetap bahwa saya akan mendatangkan dosen-dosen yang berkualitas sehingga biaya mungkin agak sedikit tinggi dibandingkan yang satu, tetapi bahasanya tetap masih terjangkau untuk wilayah Gunung Kidul. Kemudian harapan saya dengan mahasiswa, jadi kuliah di Gunung Kidul itu sebenarnya menurut saya satu, dari sisi perguruan tinggi kita mungkin sudah terakreditasi secara ini sudah terakreditasi, sudah memenuhi syarat. Ya pasti kalau kekurangan pasti ada kekurangan, saja kekurangan. Jadi kita juga selalu berharap meningkatkan kualitas di tata kelola pamong, kemudian sarana prasarana selalu kita tingkatkan. Saya kira mahasiswa sendiri juga bisa mengamati lah apa yang ada di Universitas Gunung Kidul. Dari bukti setiap tahun meningkat jumlah mahasiswanya itu. Jadi itu harapan saya seperti itu. Kemudian dari kegiatan-kegiatan mahasiswa ini saya berharap bahwa bisa mendukung, satu bisa mendukung dirinya sendiri, yang kedua bisa mendukung perguruan tinggi. Yang mendukung dirinya sendiri apa misalnya? Ya kita buat seperti ini. Kita nanti untuk mahasiswa mendapatkan yang namanya soft skill. Soft skill itu apa sih sebenarnya? Kecakapan hidup. Jadi ini tanpa harus mencari, Anda sudah punya dari dirinya, sudah punya kecakapan hidup.
Misalnya Anda keluar dari Universitas Gunung Kidul, bekerja di mana? Oh, saya punya keahlian podcast, saya punya keahlian misalnya Mengedit video. desain edit, saya punya keahlian Leadership bisa kayak Mas leadership. Hendro. Kemudian pelatihan Mas Hendro itu marketing. Ada lagi yang menarik sekali, kalau kita di Gunung Kidul itu kan pariwisata ya. Iya. Kita belum punya tim outbound. Biasanya ya. Saya bukannya menyombongkan mahasiswa saya kan cantik-cantik. Ganteng-ganteng gitu ya. Termasuk saya. Padahal iya. Anaknya kan ganteng seperti ini. Jadi terus kalau kita punya ya outbound, tim outbound yang ini kan muda-muda. Biasanya ngobrol itu yang tua-tua senang sekali lihat cewek-cewek cantik, lihat cowok-cowok ganteng dan mereka punya potensi, itu kan senang. Dan mereka akan lebih memilih kita. Iya. Itu dari sisi pengetahuan akan lebih segar kita di dalam memberikan job di outbound itu. Ini harapan saya, bukan hanya Anda saja, saya juga berharap bahwa Anda juga bisa menciptakan ini, kita mendukung pariwisata di Gunung Kidul supaya apa? Paling tidak PAD-nya bisa naik dari pariwisata. Ini dari Mas itu juga bisa begitu. Mungkin kalau itu bisa lebih dikembangkan di Mapala itu juga kan ada sangkut pautnya, Pak. Betul, bisa. Jadi monggo, jadi Mapala ini dengarkan ini, orang-orang Mapala ini. Dicatat itu orang-orang Mapala itu. Dan orang entrepreneur ini juga harus masuk. Karena apa? Di pariwisata ini banyak yang bisa kita ambil. Satu, itu tadi outbound. Kedua, kalau kita bisa ambil entrepreneurnya yang mahasiswa, kita jual makanan, itu kan bisa. Cuma pesan saya ke mahasiswa Universitas Gunung Kidul, jangan ngemis di jalan. Saya paling anti, ya. Kayak di lampu merah itu tepat. Ayo, tapi jangan nyebutkan perguruan tinggi siapa, boleh. Saya nggak mau, carilah yang model begini. Yang ada dasar akademiknya. Ya betul, bikin proposal. Itu aja lah kita mainkan gitu. Kita tambah kayak tadi saya contohnya itu tadi coba Mas Hendro itu mau bikin merchandise, itu kita jual, kita nggak ngemis loh ya. Iya. Kita jual ke mahasiswa, ke dosen, kemudian nanti bekerja sama dengan koperasi. Itu kan jalan jadinya semuanya. Yang pasti nanti mahasiswa harus memberikan feedback ketika akan menghasilkan sesuatu gitu ya. Iya, jadi kelihatan bahwa di sini kelihatan. Kemudian saran saya untuk kegiatan kesenian itu juga harus dimulai, harus ada muncul. Nah, untuk narasumber selanjutnya itu ada tokoh-tokoh seni loh Pak, mulai dari tokoh seni dari kampus, Iya. Dari kreator Gunung Kidul yang berkuliah di Universitas Gunung Iya. Kidul, ada dari pelaku seni dari luar kampus, dan ada juga seorang wirausahawan muda dari Universitas Gunung Kidul sendiri. Iya. Jadi tunggu ya teman-teman, stay tune di Suara UGK untuk narasumber-narasumber yang luar biasa selanjutnya. Ya, saya kira ini ide dari podcast ini sangat luar biasa. Jadi moga-moga bisa mengangkat podcast ini sendiri. Amin. Supaya bermanfaat dan orang, yang penting bahwa ini kan komunikasi ya. Iya. Bahwa pesan ini bisa melekat di masyarakat dan merasa cocok dan merasa selalu butuh. Ini kan kita memberikan kesan. Iya Pak. Kalau kesan itu mengena, selalu akan dikenang selalu. Kayak orang bercinta itu loh. Oh. Aduh, sudah menyentuh cinta. Yang penting komunikasi nggak salah, Pak. Ya, oke. Apalagi yang belum yang perlu diinginkan lagi kaitannya mungkin dengan kalau saya kali dengan kebijakan ya, karena tim podcast ini undang rektornya apa sih kebijakannya? Kebijakan itu yang saya dukung di tingkat kegiatan mahasiswa, saya selalu dukung, tetapi dana itu kan terbatas dan saya sarankan mahasiswa bisa cari dana sendiri untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di universitas, kegiatan-kegiatan yang ada di kemahasiswaan. Selain itu kan
dengan begitu mahasiswa juga dapat apa Pak menyalurkan kreativitasnya dan bagaimana cara kita memanage untuk mencari sponsor dan sebagainya. Itu sebenarnya hal yang sangat menarik Pak untuk seorang mahasiswa, dan itu sesuatu yang sebenarnya seharusnya juga mudah kan Pak dilakukan seorang mahasiswa. Oh mudah, karena saya sudah pernah. Iya. Saya kira tepat kalau apa namanya kalau ada yang undang saya dan ada saya ditembak untuk kegiatan saya. Jadi saya tidak pernah mungkin teman-teman saya mahasiswa dulu masih yang mendengarkan saya mungkin ya bisa melihat, wah Juniawan muncul di YouTube gitu. Pertama yang akan muncul itu biasanya teman-teman saya dari SMA. Itu Pak Ketua. Terus saya masih aktif di SMA Babarsari kaitannya dengan ya jadi alumninya saya aktif di sana, jadi pasti masuk Pak Ketua gitu. Nah gitu. Jadi itu mungkin kebijakan yang bisa saya lakukan, saya mendukung. Tapi dengan dana yang terbatas, tapi saya bisa mencoba membuat link yang ada di universitas untuk bisa mendukung kegiatan. Jadi tidak usah galau. Tidak usah galau. Artinya udah didukung dari Pak Rektor juga, udah diberikan fasilitas dari kampus. Nah sekarang apa yang kamu dapatkan dari obrolan kita begini? Pertama-tama saya mau terima kasih dulu sama Mbak Putut, sama-sama udah didatangkan narasumber yang hebat. Iya, mendengar ya sangat luar biasa. Mendengar paparan dari Pak Rektor tadi selaku orang nomor 1 ya Mbak di Universitas Gunung Kidul. Saya udah jadi nggak bimbang lagi mau ngapain ke depannya, sudah punya bayangan seperti itu. Bayangannya apa nih kalau boleh tahu? Ya seperti yang disebutkan tadi, untuk rencana-rencana ke depan saya bisa belajar public speaking, meningkatkan soft skill. Dan saya lebih bisa aktif lagi ya, lebih aktif lagi di kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Oke, Mbak Putri juga udah dapat suatu hal yang didapatkan dari obrolan kita pagi ini. Nah, saya harap teman-teman Suara UGK juga mendapatkan sesuatu hal yang dari obrolan kami pagi ini. Maka jangan ragu untuk bergabung di Universitas Gunung Kidul. Sekeren ini loh kegiatan mahasiswa, dan sekeren ini orang nomor 1 Universitas Gunung Kidul. Masa kalian nggak mau sih gabung sama kita? Nantinya untuk podcast ini kan juga rencananya mau upgrade Pak, mau upgrade regenerasi. Nggak mungkin saya aja, penonton pasti bosan melihat muka saya yang ya cantik. Nanti juga akan ada sisi jadi nanti akan diupgrade lagi, dan jangan ragu pokoknya dari mulai biaya yang terjangkau, fasilitas yang diberikan yang akan semakin diupgrade, dan kegiatan mahasiswa itu akan dikembangkan tergantung pribadi kalian sendiri. Jadi jadilah pemuda yang mempunyai semangat dan integritas tinggi untuk membangun daerah kalian sendiri. Sekian dari kami Pak, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak untuk menyempatkan waktunya yang super sibuk datang ke studio kami yang sederhana ini. Tapi memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Ada closing? Ada dong. Closingnya gimana ya? Sekarang Bapak memberikan pesan-pesan untuk mahasiswa dan pemuda-pemuda Gunung Kidul. Ya, jadi saya punya 2 saja. Pesannya satu untuk mahasiswa yang ada di sini, selalu mempertahankan kegiatan sudah ada yang sudah bagus. Kemudian yang masih bisa dieksplor kaitannya dengan kekayaan kita di Gunung Kidul ini, silakan dieksplor supaya apa? Supaya paling tidak satu bisa meningkatkan, bisa mendukung mahasiswa kita yang tertarik ke Universitas Kidul. Yang kedua, orang luar bisa tertarik ke Kabupaten Gunung Kidul, terutama di wisata-wisatanya, sehingga PAD-nya juga bisa naik. Jadi itu yang kedua, saya pesan untuk para mahasiswa baru atau para orang tua, yakin dan percayalah, titipkan mahasiswa ke Universitas Gunung Kidul. Saya kira Universitas Gunung Kidul sudah semakin hari semakin bertambah kualitasnya, sesuai dengan semangat di Universitas Kidul, maju, berkembang, jaya. Jadi pacu itu apa? Jangan berhenti di jalan, jangan duduk jalan, yang penting cepat jalan, bergerak, pasti akan berubah. Kemudian dengan adanya gerakan itu, yang tadinya duduk, berdiri, jalan di tempat, atau lagi jalan, kemudian akan bisa berkembang. Kemudian setelah berkembang,
Jangan lupa bahwa ini kan sudah pada titik puncak. Nah, di titik puncak ini yang paling sulit bagaimana mempertahankan suatu kejayaan. Jadi untuk menjaga keberlanjutan kayak mungkin kegiatan podcast ini. Ini juga pesan saya bahwa sustainable-nya juga harus dijaga. Jangan hanya habis wawancara Pak Rektor habis itu bubar, itu juga jangan. Jadi itu terus dikembangkan. Jadi sekali lagi monggo untuk penerimaan mahasiswa baru UNES Gunung Kidul sudah dimulai, silakan percayakan kepada kami dengan biaya murah tapi berkualitas. Cukup, terima kasih. Luar biasa sekali narasumber kita kali ini, dan jangan lupa slogan Universitas Gunung Kidul maju berkembang jaya. Terima kasih untuk konten kali ini, sangat bermanfaat, dan nantikan konten-konten selanjutnya dari pemuda-pemuda Gunung Kidul dan sekaligus mahasiswa Universitas Gunung Kidul yang nantinya juga sangat gayeng dan ada manfaatnya juga dong. Tapi jangan lupa untuk dipencet tombol like, komen, dan di subscribe. Komen di bawah siapa pemuda atau tokoh di Gunung Kidul yang nantinya bisa kita undang di studio kita podcast Suara UGK. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat.